Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa dan di setiap murid yang berkembang dan berprestasi ada guru dan kepala sekolah yang terus belajar dan melakukan perubahan. Hari ini kita akan mengikuti transformasi program Diklat Guru Pembelajaran Mendalam, di mana pembelajaran mendalam merupakan sebuah program yang mengintegrasikan pembelajaran in service dan in the job untuk memperdayakan para pendidik Indonesia. Program pembelajaran mendalam dirancang dengan pendekatan deep learning yang menggabungkan dua fase penting, yaitu in-service learning dan in-the-job learning. Fase in-service learning adalah pembelajaran tatap muka atau daring di mana guru mendapatkan teori, konsep, dan strategi pembelajaran inovatif. Sedangkan in-the-job learning adalah penerapan langsung di sekolah, di mana ilmu yang didapatkan ditransformasikan menjadi kehidupan nyata di kelas. Perjalanan dimulai dari fase in-service. Selama 6 hari para guru berkumpul untuk mendalami materi pedagogis. Pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar kepada murid dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pengalaman ini bisa terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah atau di kelas, tetapi juga terjadi di lingkungan kerja. Setelah selesai pembekalan in-service 1, tiba saatnya kembali ke sekolah, di mana melalui tahapan siklus, yaitu siklus 1, peserta diklat mengimbaskan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah, di mana dalam proses pengimbasannya peserta menggunakan inquiry kolaboratif, di mana ada assess, design, implement, measure, reflect, dan change. Sebelum masuk pada tahap assess, kami dalam proses pengimbasan di satuan pendidikan. Dalam observasi pembelajaran di kelas, kami mengaitkan dengan rapor pendidikan, di mana di sini ada penurunan dalam proses penerapan metode pembelajaran di kelas, sehingga didapatkan penurunan sebanyak 2,44% di tahun 2024 sampai tahun sekarang. Masuk pada tahap assess, di mana hasil observasi guru kepada murid dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, persoalan yang didapatkan adalah kurangnya minat belajar murid. Yang kedua, murid cepat menyerah saat belajar. Yang ketiga, rendahnya partisipasi murid bertanya. Dan yang keempat, metode pembelajaran yang kurang tepat. Dan yang kelima, kurangnya inovasi atau media pembelajaran di kelas. Masuk pada tahap desain atau rencana perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, melakukan kolaborasi dengan guru kelas lain dan guru mapel untuk menemukan metode yang tepat. Kemudian yang kedua, memotivasi murid dimasukkan dalam proses atau rencana pembelajaran. Yang ketiga, membuat kelompok kecil menggunakan metode efektif, yaitu salah satunya penggunaan metode PJBL dan pemanfaatan media inovatif, yaitu AI, ChatGPT, dan games pembelajaran Bombazel. Kemudian yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada murid. Kemudian masuk pada tahap implement, di mana yang pertama, guru menyapa dan memotivasi murid mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Yang kedua, guru menggunakan metode PJBL dan media inovatif, yaitu pemanfaatan AI dan games pembelajaran Bombazel. Yang ketiga, guru bereksplorasi dengan memanfaatkan media pembelajaran inovatif diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi, reward, atau penghargaan kecil.
terlihat jelas bahwa dalam penggunaan metode PJBL dan pemanfaatan media inovatif, AI dan games Bombazel, siswa terlihat aktif dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga bukan hanya pembelajaran menjadi bermakna, tetapi juga pembelajaran menjadi menyenangkan di kelas. Masuk pada tahap measure, reflect, dan change, di mana yang pertama, murid menunjukkan peningkatan perubahan mindset. 85% siswa atau murid menunjukkan peningkatan sikap positif terhadap kesulitan belajar, berani mencoba dan tidak takut salah. Dan yang kedua, keterampilan digital. Siswa atau murid mampu mengakses dan menggunakan media AI dan Bombazel secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, dampak sosial emosional. Siswa menunjukkan empati, sportivitas, dan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga dapat dilihat dari hasil belajar murid, dari hasil nilai formatif dan sumatifnya, bahwa di sini semua murid mencapai nilai ketuntasan dari nilai formatif sampai pada nilai sumatif. Dari hasil sumatif dan formatif dapat direkap dari hasil belajarnya bahwa rata-rata kelas memiliki atau keterangan mayoritas tuntas dalam belajar. Dari hasil praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah, tentunya ada tindak lanjut yang dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, menjadikan kegiatan growth mindset reflection sebagai rutinitas mingguan di semua kelas. Kemudian yang kedua, membentuk kolaborasi antar guru atau rekan sejawat berbagi praktik baik dalam pemanfaatan AI dan Bombazel. Dan yang terakhir adalah menyusun model pembelajaran berbasis deep learning, mindset transformation untuk disebarluaskan melalui kegiatan kelompok kerja guru atau sering disebut dengan KKG. Terasa sulit. Yang kedua, saat aku melakukan kesalahan. Yang ketiga, saat diberi tugas yang berat. Yang keempat, saat guru memberi umpan balik. Saat melihat teman lebih cepat mengerti. Kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh. Aku tidak takut salah karena belajar dari salah aku menjadi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam adalah siklus yang berkelanjutan, yang mana terdiri dari 3 tahap, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Proses ini bertujuan agar peserta didik itu dapat menguasai konsepnya secara utuh, di mana dia itu memahami apa yang telah dia pelajari dan mengaplikasikan. Setelah melakukan pembelajaran, dia dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, tahap yang ketiga yaitu merefleksi, di mana apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah diaplikasikan dalam pembelajaran,
dia dapat merefleksi kembali, melihat mana yang salah dan dia dapat memperbaikinya kembali. Dan tidak hanya sekedar menghafal saja. Mungkin itu saja menurut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ada 3 prinsip pembelajaran mendalam yang membentuk pendekatan belajar holistik. Yang pertama itu berkesadaran, yang dimana siswa dan guru memahami tujuan dan proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya yaitu bermakna, yang dimana menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu menggembirakan. Maksudnya menggembirakan di sini yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga pembelajaran berlangsung dengan sangat menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memahami materi secara utuh, holistik, dan bukan hanya menghafal. Hal itu bertujuan agar anak suatu saat menemukan suatu permasalahan bisa menyelesaikan dengan cara praktek, bisa mempraktekkan bukan hanya secara teori. Pendekatan ini berfokus pada 3 pilar utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu adalah tugas guru, bagaimana kita bisa mengajar agar anak secara sadar mempunyai arti dan menyenangkan bagi anak. Hal itu harus terintegrasikan pengembangan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, sehingga akan terwujud nantinya suatu karakter yang berbudi luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Anak akan menerima perbedaan dalam kehidupan. Anak bisa toleransi, saling menghargai, dan menghormati di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tugas guru yang sangat berat. Guru harus berpikir dan perilaku yang bagus bisa menjadi suri teladan seperti semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sungkulodo ing madya Mangunkarsa tuturi handayani. Bravo. Jadi, itu adalah inovasi pembelajaran yang dilaksanakan di SDN 21 Sojol, dari fixed mindset menuju growth mindset dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam, di mana semoga inovasi yang kami lakukan di sekolah kami ini dapat bermanfaat bagi kami guru khususnya dan murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran mendalam Berkesadaran,